Selamat malam Ibu Titin. Selamat malam. Kami mau bertanya sejarah Ibu sebelum ketemu dengan Ketua DPC BAI Jakarta Timur yang dibawahi oleh Pak Nurdin Aliandi, seperti apa itu Ibu? Coba ceritakan. Sebelumnya saya dari umur 7 tahun sudah ditinggal oleh bapak saya yang bernama Sony Tomanto. Di tahun 2001 ditinggal sama ibunda tercinta Ibu Elizabeth yang tanggal Betsy Ya. tahun 2001 bulan Juli. Di situ saya merasakan di saat kita sudah punya orang tua, kita bagaikan rumput liar di pinggir jalan. Oh gitu. Ya. Mau dihina, mau diinjak, mau dipotong atau ditebas, bagaimana perlakuan manusia terhadap rumput itu, seperti itulah. Terus sejarah Ibu, katanya Ibu sempat bermain di perfilman. Di saat tahun berapa itu Ibu menjalankan seperti itu? Saya di film waktu itu umur sekitar 15 tahun Ya. sama umur 16 tahun main di layar lebar, karena dulu dunia persinetronan belum ada, baru ada sandiwara televisi. Setelah itu saya masuk lagi ke dunia film di tahun 2001 setelah mama tidak ada. Lah terus pencarian hidup Ibu, dan Ibu mungkin konon katanya mencari Ketua DPC Jakarta Timur, Pak adiknya Ketua DPC Jakarta Timur Pak Nurdin Aliandi, itu seperti apa? Sampai bisa bertemu dengan adiknya Ibu yaitu Pak Nurdin Aliandi, itu coba ceritakan sama Ibu seperti apa itu? Saya mendapatkan amanah itu di saat saya menjadi supervisor di PT Ardika Mulyatama yang bergerak dalam dunia saham, Oke. stock exchange itu di Harimuru. Di situ saya masih tidak yakin karena mungkin masih muda. Betul. Sampai saya kerja di Kelapa Gading menjadi kepala keuangan di salah satu salon ternama saat itu. Di kala itu Ibu usia umur berapa waktu itu? Umur 20-an, Pak. 20 tahunan. Iya, saat itu. Sampai saya didesak lagi di umur 30-an, itu semakin di telinga saya semakin kuat Ya. sampai saya sendiri bingung. Saya tidak tahu mukanya seperti apa, namanya siapa, dan alamatnya di mana, Ya. jenis kelaminnya apa. Cuman dibilang ada adik titisan. Ini suatu pekerjaan yang nggak gampang. Dari tanah lulusan, titisan dari Itu yang Tanah disebut Daya. titisan itu titisan apa, Bu? Titisan dari Tanah Daya. Oh, dari tanah Dari Dayak. Kalimantan. Dari suku Ibu itu ya? Iya, betul. Dayak apa itu namanya? Binuang. Dayak Binuang. Lalu Saat itu saya sempat putus asa. Itu satu hal yang nggak mungkin. Di saat menginjak usia hampir 45-an, ya. saya sudah mulai pengobatan, pengobatan alternatif atau paranormal. Iya, paranormal. Sampai Ya, Bu. saya bisa jadi tukang ramal, Iya, kayak kartu tarot. betul. Semakin saya bergelut, saya merasa semakin dekat dengan dia, Iya. dengan adik saya. Iya. Tapi saya masih mencari sosok mukanya seperti apa. Siapa? Saya bertanya. Dan dikatakan, bagaimana kamu lihat muka kamu di kaca? Kamu lihat ujung mata kamu, garisnya ini. Begitu Iya. kamu lihat, itulah dia sama. Dan kamu lihat kulit badan kamu, tubuh kamu. Ada bintik-bintik, dia pun begitu. Itu Oke. saya lihat. Setelah itu di tahun 2020, Ya. bulan Oktober saya bertemu
di kantor BAI DPC Jakarta Timur. Saat itu saya mendampingi salah satu rekan. Izin Ibu, Dikenalkan. kisah cerita ketemu itu diperkenalkan dengan siapa atau dipertemukan dengan siapa Ibu? Dengan Pak Nurdin Aliandi yang sebagai adiknya Ibu yang dicari selama 32 tahun. Saat itu saya pulang dari Senayan City mendampingi Bapak Dian Wibowo SH yang saat ini menjadi Kabid Hukum dan HAM di Betul. BAI DPC Jakarta Timur. Oh iya iya. Dia menawarkan apakah mau ikut ke kantor BAI DPC Jakarta Timur. Betul. Saya bilang mau, tapi dia sempat merasakan takut, tidak jadi mau bawa saya. Dia sudah sampai depan pagar kontrakan saya. Saya bilang saya tidak mau pulang. Saya diamanatkan malam ini harus pergi ke sana. Harus Nanti ketemu suami berarti kamu ya? marah atau tidak? Saya bilang Harus tidak. bertemu berarti Ah. dengan Ketua DPC BAI Jakarta Timur. Saya bilang saya tidak akan berantem dan dia tidak akan berani marah karena malam ini ada sesuatu yang harus saya tunaikan. Apa itu saya tidak tahu. Cuma saat itu saya tidak utarakan. Saya simpan di dalam hati, tapi tanda Masih tanya tetap. dirahasiakan berarti ya. Tanda tanyanya tetap ada. Oke. Sampai di kantor saya disambut baik dengan ramah tamah yang luar biasa. Saat itu saya disuguhkan kopi oleh Kadip OKK Bapak Saripudin Betul. dan duduk di ruangan Ketua BAI DPC Jakarta Timur. Dia menatap saya dan saya menatap dia. Izin, bagaimana perasaan Ibu Titin Soni setelah bertatap muka dengan Pak Nurdin Aliandi sebagai Ketua DPC Jakarta Timur di saat itu? Di saat saya menatap mata dia, mukanya saya bilang, koknya itu aku perhatikan sesuai petunjuk kulit. Yang 32 tahun lalu itu? Oke. Kulitnya saya lihat mirip, bintik-bintik persis. Saya lihat ujung matanya sipit, padahal dia bukan turunan Cina atau Kalimantan. Tapi kok ini, semakin saya berpikir mengarah ke situ, dia semakin menatap saya. Tiba-tiba di telinga aku berbicara, ini adikmu. Saya Itu sebutkan ada wansit lah ke wangsit. telinga Ibu itu. Itu Ada apa? satu yang saya tidak bisa lupa, akan saya kenang sampai masuk ke lubang kubur. Oke. Apa itu Bu? Malam itu jam 11, dia itu merasa tidak bisa tidur. Dia telepon saya. Siapa itu yang tidak bisa Ketua tidur? BAI DPC Jakarta Timur Nurdin Aliandi, Lanjut. anak Pelabuhan Ratu. Dia bilang, Unai, bahasa kami Kalimantan, Unai adalah kakak. Unai udah tidur? Saya bilang, belum Ketua. Kamu sudah makan? Alhamdulillah, belum. Lanjut. Belum makan sore, makan terakhir kemarin siang. Itu jawab saya. Dia marah. Buat apa kamu cari saya sekian puluh tahun? Betul. Kalau kamu lapar tidak bertelepon. Saya masih ada rasa asing saat itu. Karena kenapa? Masih Saya rasa baru- minder mungkin ya? Bukan minder, asing. Asing. Oke. Karena baru ketemu 3 hari. 3 hari persis. Kita di Bandung waktu Ah. itu. Kalau lapar kenapa tidak datang ke kantor? Maaf saya lupa jalannya. Karena saya mungkin itu kelemahan saya. Sangat sulit menghafal rute jalan. Mungkin itu kebiasaan suku kami atau gimana, saya juga nggak ngerti. Iya. Dia bilang malam ini juga kamu datang ke kantor. Maaf Ketua, motorku tidak bisa jalan. Mesin rusak, bensin habis, dan olinya kering, dan bannya pun kempes pecah. Kamu naik Grab. Saya bilang, ini sudah malam. Sebagai seorang istri juga kurang bagus punya suami malam-malam gentayangan. Biar saya bertahan aja, saya masih kuat. Besok aja. Di situ adik saya Nurdin menangis untuk saya pertama kali. Oke. Terus utarakan Bu. Sekian puluh tahun saya dari kecil, saya mencari kakak saya, Unai saya. Saat ini saya ketemu. Dan saya makan kenyang, saya punya uang, saya punya rokok. Tapi adik ini kenyang dengan posisi menahan air mata, dia bilang. Saya tidak bisa telan karena ternyata kakak saya seharian tidak makan. Itu ucapan dari Ketua DPC Jakarta Timur. Lanjut. Gimana? Terus. Saya bilang,
Don't worry about that. This is not for choice life, but this is choice from the God. Itu perkataan kepada dia. Dia menangis malam itu. Saya menghibur dia, walaupun saya udah menahan air mata ya. Sekian banyak orang yang selama ini dekat sama saya. Di saat saya ada, saya anggap so sorry man, maaf semuanya. Aku anggap aku bisa menilai, ternyata kalian dekat sama saya ada maunya. Iya. Di sana aku kadar Di emasnya sana lagi gak ada bagus. itu menjauh berarti ya Bu, artinya itu. Ya, Oke. exactly. Di situ saya janji besok saya akan datang. Ya sudah jam 9 saya tunggu. Saya datang jam 9 pagi. Dan saat itu masih ada office boy yang lama. Dia yang turun, bayar itu Grab. Karena memang saya 1000, jangankan 1000 perak, 100 perak pun saya tidak punya. Oke. Saya datang di situ. Dan Bapak Kabid OKK memberikan saya sebungkus nasi. Bapak Kabid OKK Bapak Saifuddin memberikan saya nasi dan membawakan saya kopi 1 gelas serta rokok 1 bungkus. Luar biasa, puji Tuhan. Dengan mulut yang asam saya bisa merokok. Dan sambutan dari Ketua DPC Jakarta Timur dengan menahan air mata. Dia menangis pagi itu. Ini kakak saya kenapa bisa kelaparan. Jangan menjadikan saya sebagai adik yang durhaka, tidak memperhatikan seorang kakak. Saya bertindak, ini bukan pilihan kita, tapi ini adalah jalan yang harus kita tempuh dan harus kita lewati. Dan saat itu Bapak Sarifuddin Gapip OKK DPC Jakarta Timur bilang, ibu makan dulu, nanti masuk angin. Nah, setelah ketemu di saat itu, apa yang diberikan oleh Pak Nurdin Aliandi sebagai Ketua DPC? Dia membentuk kepada pribadi kakaknya? saya. Dia membentuk pribadi saya. Apakah kebetulan ibu tertutup? Semua. Dia membentuk pribadi saya. Dia membentuk diri saya. Dia membentuk jati diri saya. Dia membentuk saya dengan penuh kasih sayang. Walaupun terkadang saya suka adu argumen dengan kekerasan. Karena ternyata yang luar biasa, membuat saya lebih yakin, dia satu sifat kerasnya dengan saya. Bukan satu keras, tegas sifat mungkin, tegasnya, Ya. kerasnya, tegasnya, kebaikan hatinya, suka nolong orang, seperti itu sama. Dan dia pun mengalami hal yang 80% ceritanya dia itu hampir sama dengan saya. Nyebrang pulau, pontang-panting ke pulau apa, desa apa, ke gunung mana. Saya pun sampai ke Gunung Tandike, Padang, yang digempa, dihajar dengan 9,3. Saya pun pergi. Kontrakan semuanya. Tadi sebelum Iya. saya berangkat, Unai, kakakku, berangkat. Kamu yakin? Saya bilang siap. Saya yakin. Kalau dia sudah bertanya itu dan saya bilang saya siap, itu yang berangkat adalah tubuh saya. Tapi dirinya dia ada di dalam hati saya dan ada Hebat. di samping saya. Kelebihannya Kelebihannya apa itu Ibu? Dasarnya? Saya rasa apabila setiap manusia memberikan tulus, ya, tulus itu akan mewakili segala-galanya, dan percaya sama agama yang kita anut, ya, takwa itu agamais. Jadi agama jadikan suatu hiasan gitu. Dasarnya Ibu mendapat ketulusan dari Ketua DPC Jakarta Timur apa? yang sampai ibu ingin sampai mati. Sampai Ibu tadi membicarakan saya Karena tidak dia akan selalu lupa ada sampai saat dikubur. ini ya. Untuk saat ini dia selalu ada buat saya. Ya. Walaupun saya tidak bicara atau saya tidak ngadu sama dia atau saya tidak bertelepon atau apa, tapi dia tahu. Segala yang Betul. ada di Ibu itu diketahui. Yes, exactly. Oke. Dia tahu. Saya berterima kasih kepada Bapak Jenderal Muldoko yang sudah mendirikan BAI dengan ketum.
dan seluruh jajarannya yang sudah begitu luar biasa spektakuler, dan Rahmat Hidayat Bapak Rahmat Hidayat SH Pembina. juga sebagai pembina. Saya merasakan suatu hal sporting yang luar biasa. Semoga kepada semua rekan-rekan BAI, jadikanlah BAI bukan untuk tameng, tapi jadikanlah sebagai acuan untuk memperbaiki diri kita, perbaiki pola pikir, perbaiki tindak tanduk dan langkah kita supaya berguna bukan hanya untuk kita dan keluarga, tapi untuk negara kita RI dan anak bangsa dimanapun. Saya juga berterima kasih sekali kepada Tuhan yang telah mempertemukan saya dengan adik saya Nurdin Aliandi, Ketua DPC Jakarta Timur, yang begitu bijaksana. Di saat kami bekerja tidak ada ikatan persaudaraan, di luar dari pekerjaan baru persaudaraan. Itu memang tidak gampang mungkin bagi orang banyak, tapi kami berdua selalu menerapkan itu. Berusaha dan terus berusaha, jangan pernah putus asa. Selama masih ada niat dan mau berubah, maju terus pantang mundur. Pendidikan setinggi apapun, apabila tidak dibantu dengan smart atau intelijensi yang tinggi, daya menyelidik, tidak akan menjadi apa-apa. Tapi kalau kita walaupun tidak berpendidikan tinggi, tapi kita bisa berjalan dengan sir dari Tuhan, menyatukan diri kita dengan sesama tim dan rekan kerja, niscaya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Baik Jaya. Baik. Jaya. Baik. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.